Perkenalkan, nama saya Helmiati Putri, NIM 280303140, Prodi BKI kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan RPL saya, yaitu rencana pelaksanaan layanan. Komponen yaitu layanan dasar, bidang layanannya itu karir, hasil asesmen. Lead asesmen yang digunakan adalah AKPD atau alat kebutuhan peserta didik, dan hasil analisis kebutuhan dari peserta didik kelas 10 menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang belum memahami minat serta kepribadiannya dalam menentukan arah karir. Hal ini tampak dari pilihan jurusan atau karir yang masih bersifat ikut-ikutan, belum berdasarkan pemahaman dirinya. Oleh sebab itu, diperlukan layanan klasikal untuk membantu peserta didik mengenal minat dan kepribadian dalam penentuan karirnya. Topik layanan yaitu mengenal minat dan kepribadian dalam menentukan arah karir. Fungsi layanan yaitu pemahaman dan pengembangan diri. Tujuan umum yaitu membantu peserta didik memahami pentingnya mengenal minat dan kepribadian dirinya sebagai dasar untuk merencanakan karir secara tepat dan realistis. Tujuan khusus yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenal minat yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kecenderungan kepribadian dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hubungan minat, kepribadian, dan pilihan karir. Yang keempat, peserta didik mampu merumuskan langkah awal memilih arah karir sesuai potensi dirinya. Selanjutnya, SKKPD atau wawasan karir. Yang pertama, pengenalan, yaitu mengenal potensi diri seperti minat, bakat, dan kepribadian sebagai dasar penentuan pilihan karir. Yang kedua, akomodasi, yaitu memahami hubungan antara potensi diri, kemampuan akademik, dan peluang karir di masa depan. Yang ketiga, tindakan, yaitu menyusun langkah konkret pengembangan potensi diri untuk mencapai karir yang diinginkan. Sasaran layanan yaitu peserta didik kelas 10 SMA, seluruh siswi kelas 10 SMA. Materi layanan, yang pertama, pengertian minat atau interest. Yang kedua, pengertian kepribadian. Yang ketiga, hubungan minat, kepribadian, dan pilihan karir. Yang keempat, contoh alat eksplorasi minat dan kepribadian. Yang kelima, penyusunan langkah awal penentuan karir berdasarkan potensi diri. Waktu yaitu 2 kali pertemuan, yaitu 45 menit. Metode atau teknik yang digunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, brainstorming, dan refleksi diri. Media atau alat yang digunakan yaitu LCD, laptop, PPT atau PowerPoint, dan lembar kerja refleksi potensi diri. Pelaksanaan. Pertama, tahap awal atau pendahuluan, yaitu yang pertama pernyataan tujuan, di mana yang pertama guru BK konselor membuka dengan salam atau berdoa seperti assalamualaikum, atau mari kita berbuka acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau selanjutnya yaitu membina hubungan baik dengan peserta didik, yaitu seperti menanyakan kabar, bagaimana kabar kalian hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini, atau bagaimana pelajaran kalian sebelumnya. Selanjutnya ada pelajaran sebelumnya. Selanjutnya ada ice breaking. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus apa yang akan dicapai. Selanjutnya ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, yaitu pertama memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab serta didik. Yang kedua, kontrak layanan, yaitu kesepakatan layanan. Seperti hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan baik. Yang ketiga, selanjutnya itu mengarahkan kegiatan atau konsolidasi, yaitu di mana guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya, tahap peralihan atau transisi, yaitu di mana guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik, melaksanakan kegiatan, dan memulai tahap inti. Selanjutnya, tahap inti. Yang pertama yaitu kegiatan peserta didik, yaitu mengamati tayangan slide seperti PPT, tulisan atau gambar, dan video. Yang kedua, melakukan brainstorming atau curhat pendapat. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang keempat, setiap kelompok mempersatukan tugasnya, dan kemudian kelompok lain menanggapinya, dan seterusnya bergantian sampai selesai. Selanjutnya, kegiatan guru BK atau konselor.
Yang pertama, menanyakan media slide PPT yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk brainstorming atau curhat pendapat. Yang ketiga, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Contohnya membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Yang keempat, memberikan tugas untuk didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Yang kelima, menjelaskan cara mengerjakan tugas. Yang keenam, mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. Yang ketujuh, membuat catatan-catatan observasi selama proses layanan. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses, di mana guru BK melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama, guru BK merefleksikan kegiatan layanan. Yang kedua, sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan, yaitu apakah dia semangat, kurang semangat, atau tidak semangat. Yang ketiga, cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya, apakah sesuai dengan topik, kurang sesuai dengan topik, tidak sesuai dengan topik. Yang keempat, cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Apakah mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. Yang kedua, evaluasi hasil, di mana evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain yang pertama, merasakan suasana pertemuan, apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, topik yang dibahas sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Yang ketiga, cara guru BK menyampaikan, mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. Yang keempat, kegiatan yang diikuti, menarik, kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut, yaitu rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru BK adalah pertama, memberi opsi untuk melakukan konseling individu jika dibutuhkan. Selanjutnya, guru BK akan menginformasikan kepada peserta didik terkait topik layanan yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lampiran uraian materi. Minat atau interest, kepribadian, hubungan minat, kepribadian, dan pilihan karir. Pengertian minat atau interest, menurut Prayitno 2017, minat adalah kecenderungan hati seseorang terhadap suatu hal yang menimbulkan rasa senang dan keinginan untuk melakukannya. Minat menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku belajar dan pilihan karir seseorang. Dalam konteks bimbingan dan konseling, minat dipahami sebagai dorongan internal yang menuntun individu untuk memilih kegiatan tertentu yang dirasa bermakna bagi dirinya. Selanjutnya, pengertian kepribadian atau personality. Menurut Soekardi 2019, kepribadian adalah seluruh karakteristik psikologis yang relatif menetap dan membedakan individu satu dengan yang lain dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Kepribadian mencerminkan pola perilaku khas seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dan pekerjaan. Hubungan minat dan kepribadian dan pilihan karir. Holland 1997 dalam teorinya vocational personality and work evolution menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara minat, kepribadian, dan lingkungan kerja. Ia mengemukakan 6 tipe kepribadian yang dikenal dengan RIASEC model, yaitu R. Realistik, yaitu suka pekerjaan praktis dan mekanis cocok di bidang teknik. Yang I. Investigatif, yaitu suka menganalisis dan meneliti, cocok di bidang sains. Yang A. Artistik, yaitu kreatif dan ekspresif, yaitu cocok di bidang seni. Yang S. Sosial, suka membantu orang lain, yaitu cocok di bidang pendidikan dan konseling. Yang E. Enterprising, yaitu suka memimpin atau berbisnis, cocok di bidang manajerial. Yang C. Konvensional, yaitu suka pekerjaan sistematis dan teratur, cocok di bidang administrasi. Selanjutnya, contoh alat eksplorasi minat dan kepribadian.
Beberapa alat yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengenali minat dan kepribadiannya antara lain. Yang pertama ada tes Holland, yaitu di mana tes ini membantu mengidentifikasi kecenderungan minat dan tipe kepribadian seseorang berdasarkan 6 kategori utama. Yang pertama yaitu realistik, investigatif, artistik dan sosial, dan enterprising, dan selanjutnya konvensional. Tes ini sering digunakan di sekolah-sekolah karena hasilnya mudah dipahami oleh peserta didik dan relevan untuk penentuan arah karir. Yang kedua, MBT yaitu versi sederhana. MBT mengklasifikasikan kepribadian ke dalam 16 tipe berdasarkan 4 dimensi utama. Yang pertama ada extrovert, introvert. Yang kedua sensitive, intuitive. Yang ketiga thinking, feeling. Yang keempat judging, perceiving. Dalam versi sederhana untuk siswa, hasilnya membantu memahami gaya berpikir, berinteraksi, dan bekerja. Yang ketiga ada inventory minat karir, yaitu merupakan alat bantu yang disusun oleh konselor untuk memetakan bidang pekerjaan yang diminati siswa melalui kuesioner sederhana tentang aktivitas, nilai, dan hobi. Menurut Prayitno 2017, penggunaan instrumen eksplorasi diri seperti ini penting agar peserta didik memiliki dasar objektif dalam menentukan arah pendidikan dan pekerjaan masa depan. Selanjutnya yang terakhir, penyusunan langkah awal penentuan karir berdasarkan potensi diri. Menurut Sukardi 2019, proses penentuan karir dimulai dari pengenalan diri yang mencakup pemahaman terhadap minat, bakat, nilai-nilai, dan kepribadian. Langkah awal yang disarankan dalam layanan bimbingan karir meliputi pertama, eksplorasi diri, yaitu di mana peserta didik melakukan refleksi terhadap kekuatan, kelemahan, minat, dan kepribadian yang dimilikinya. Yang kedua, eksplorasi dunia kerja. Menurut Thohirin 2015, peserta didik perlu mengenal berbagai jenis pekerjaan, syarat pendidikan, serta prospek masa depan agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, pencocokan diri dan karir, yaitu tahap ini sesuai dengan model Holland 1997, yaitu mencocokkan tipe kepribadian dengan lingkungan kerja yang sesuai, misalnya tipe sosial di bidang pendidikan dan konseling. Yang keempat, perencanaan karir. Land and Brown 2019 menekankan pentingnya self-efficacy dan dukungan sosial dalam menetapkan langkah konkret seperti memilih jurusan kuliah, mengikuti pelatihan, atau mencari pengalaman pekerjaan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian diri, yaitu proses karir bersifat dinamis. Oleh karena itu, peserta didik perlu melakukan evaluasi berkala terhadap rencana karirnya sesuai perubahan minat, kemampuan, dan kondisi lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu BK Karir, mengenal minat dan kepribadian dalam menentukan arah karir. Latar belakang dan permasalahan. Hasil AKPD menunjukkan bahwa banyak siswa kelas 10 belum mengenal minat diri secara jelas, masih memilih jurusan karena ikut teman atau tekanan lingkungan, tidak tahu tipe kepribadian masing-masing, minim informasi tentang cocokan diri dan dunia kerja. Mengapa penting? Karena kesalahan memilih jurusan atau karir bisa berdampak stres, pindah jurusan, tidak produktif. Kalau memilih jurusan atau karir sesuai minat dan kepribadian, yaitu lebih stabil, bahagia, dan berkembang. Pengertian minat. Minat adalah kecenderungan hati terhadap suatu hal yang menimbulkan rasa suka atau perhatian dan motivasi. Menurut beberapa ahli, Prayitno 2017, minat adalah rasa suka dan ketertarikan yang muncul dari dalam diri.
Menurut Thohirin 2015, minat adalah berkembang dari pengalaman, lingkungan, dan interaksi pendidikan. Yang selanjutnya, menurut Soekardi 2019, minat membantu menentukan arah pilihan karir yang sesuai potensi. Selanjutnya, pengertian kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku, cara berpikir, perasaan, dan kebiasaan yang membedakan seseorang dari orang lain. Menurut beberapa ahli, menurut Soekardi 2019, kepribadian adalah karakteristik psikologis yang relatif menetap. Menurut Thohirin 2015, yaitu terbentuk dari bawaan dan lingkungannya. Menurut Prayitno 2017, kepribadian mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bekerja. Selanjutnya, hubungan minat, kepribadian, dan karir atau RIA-SEC. Menurut Holland, karir yang terbaik adalah karir yang cocok dengan minat dan kepribadian. Model RIA-SEC, realistik atau R, suka praktik, cocok di bidang teknik, mekanik, permesinan. Selanjutnya ada I, investigatif, yaitu suka analisis, cocok di bidang sains, kedokteran, dan penelitian. Yang A, artistik, yaitu suka kreativitas, cocok di bidang desain, seni, dan dikafi. Yang S, sosial, suka membantu orang, cocok di bidang guru, BK, dan perawat. Yang E, enterprising, yaitu suka memimpin, cocok di bidang bisnis, manajemen, dan marketing. Yang C, konvensional, yaitu cocok di suka administrasi, cocok di bidang akuntansi, ariparis, teller bank. Selanjutnya, langkah awal menentukan arah karir, yaitu seperti eksplorasi diri, yaitu memahami minat, kepribadian, bakat, nilai hidup, serta kelebihan dan kekurangan diri kita. Yang kedua, eksplorasi dunia kerja, yaitu mengenali pekerjaan, syarat pendidikan, dan skill yang dibutuhkan, dan juga peluang kerja. Yang ketiga, pencocokan diri dan karir, yaitu seperti mengikuti hasil tes, disesuaikan dengan jurusan kuliah atau pekerjaan tertentu. Yang keempat, menyusun rencana karir, yaitu seperti pertama memilih jurusan SMA, SMK, atau PT. Yang kedua, mengikuti kursus atau kelas tambahan. Yang ketiga, mengembangkan keahlian melalui organisasi, kegiatan sekolah, dan kompetisi. Selanjutnya, evaluasi berkala, yaitu mengecek apakah pilihan sudah sesuai dengan perkembangan diri. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, minat dan kepribadian adalah fondasi utama dalam menentukan karir. Pemahaman diri mencegah salah jurusan dan membantu perencanaan lebih matang. Karir yang tepat adalah karir yang sesuai dengan potensi dan realistis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.